sekarang ini saya sudah bersama dengan Ustadz Rosyid. Beliau saya minta ceritakan punya program apa, bagaimana bisa sampai ke Amerika. Tafadhol Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Salam kenal dari saya Sugi Kristologi. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Masya Allah, ini di Indonesia udah selesai lebarannya, kita baru mulai lebaran ini. Iya, sudah selesai tadi pagi. Alhamdulillah. Iya, jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rashid Umar. Alhamdulillah ini kali kedua saya ke Amerika. Pertama kali saya datang ketika hari Independence Day tahun lalu, 4 July, hari kemerdekaannya Amerika. Masya Allah. Saya datang senang sekali disambut sama mercon. Datangnya malam-malam. Maaf dulu, Bang Hendy ada tamu. Monggo. Nah, terus, alhamdulillah. Jadi tahun lalu saya ada namanya Global Leadership Program, itu seleksi nasional untuk pengiriman dai muda ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi waktu itu banyak pesertanya, saya termasuk yang lolos. Nah, subhanallah, yang bikin saya pertama saya pikir saya minder, tapi satu sisi saya minder, satu sisi saya bangga, alhamdulillah. Karena yang lolos itu 5 orang. Jadi pertama beliau doktor lulusan Al-Azhar, kemudian yang satu seorang ustadz lulusan S2 dari Riyadh, kemudian yang satu seorang ustadz dosen di IAIN Parepare, yang satu lagi ustazah lulusan S2 di UK. Kemudian satu, saya anak muda baru lulus SMA, alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat tahun lalu saya dapat kesempatan mengajar di pesantren untuk komunitas Indonesia di Connecticut bersama Imam Syamsi Ali. Kemudian menemani Imam Syamsi Ali selama 2 bulan, diajak keliling bertemu dengan pastor, dengan rabai Yahudi, dengan government di New York tentunya. Kita keliling, diskusi banyak hal, alhamdulillah, subhanallah, itu pengalaman yang begitu mengesankan. Nah, kemudian saya setelah 2 bulan bersama Imam Syamsi Ali melakukan roadshow ke beberapa negara bagian, ke beberapa state, ke Massachusetts, ke New Jersey, terus ke Baltimore, ke sini ke Maryland, Washington DC, ke Texas, Los Angeles, California, alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya pulang ke Indonesia. Nah, ketika saya di Amerika, saya banyak dapat tawaran untuk jadi imam. Subhanallah, di Amerika ini banyak masjid Indonesia, tapi yang imam ini bukan orang Indonesia. Banyak yang imamnya dari Irak, dari komunitas lain, gitu. Dari Somalia. Jadi masjid Indonesia ini banyak sekali di Amerika, tapi yang jadi imam itu bukan orang Indonesia. Nah, akhirnya saya ditawarin. Untuk Ramadan ini ada sekitar 4 yang menawarin saya untuk menjadi imam. Nah, alhamdulillah, akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya sampaikan ke orang tua, saya sampaikan ke saya punya syekh yang dari Yaman, saya sampaikan bahwasanya peluang dakwah di Amerika ini besar, dan kita butuh anak-anak muda yang hafal Al-Quran, punya suara bagus, kemudian mampu public speaking, kemudian thank you. Yang bisa berdakwah di Amerika, karena medan dakwah ini luar biasa di Amerika. Kalau berdasarkan data resmi di Voice of America, setiap tahun itu di Amerika yang masuk Islam 100.000 orang per tahun. Allahu Akbar, subhanallah. Ini data valid ya. Ini nanti bisa di searching data resmi dari Voice of America. Jadi tiap tahun itu 100.000 orang masuk Islam di Amerika. Nah, berdasarkan data itu, maka diambil kesimpulan pada tahun 2040, insya Allah Islam itu menjadi populasi terbesar di Amerika setelah Nasrani. Itu pun Nasrani mengalahkan Nasrani. Nasrani itu pun terbagi-bagi. Jadi insya Allah pada tahun 2040, insya Allah Islam itu menjadi populasi terbesar yang ada di Amerika. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, saat ini kita ini orang Indonesia seharusnya malu. Kita
umat dengan populasi muslim terbesar di dunia, tapi tidak ada sumbangsihnya untuk kebangkitan Islam di kota nomor 1 dunia. Nah, jadi kita ini anak-anak muda, insya Allah, alhamdulillah dari situ saya sampaikan ke Syekh, saya sampaikan ke orang tua, alhamdulillah ini tahun ini kita buka program, kita buka pesantren, kita mau kumpulkan penghafal-penghafal Al-Quran yang mereka hafal Al-Quran, suaranya bagus. Nanti kita berikan beasiswa S1 di Indonesia, kita latih public speaking, kita latih bahasa Arab, kita latih bahasa Inggris, baca kitab, sanatnya. Insya Allah setelah itu, ketika mereka sudah siap lulus S1, kita akan kirim ke Amerika untuk menyongsong 2040 Amerika menjadi negara Islam, insya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini cita-cita besar dan tentunya tidak bisa hanya saya sendiri. Makanya saya mengajak semua elemen masyarakat baik yang di Indonesia, di Amerika untuk sama-sama kita wujudkan cita-cita besar ini, insya Allah. Jadi insya Allah karena kita tidak ingin hanya sekedar imam saja dikirim ke Amerika. Bukan hanya sekedar imam yang hafal Al-Quran, suaranya bagus. Enggak, saya tidak ingin itu. Saya ingin orang-orang, anak-anak muda seperti saya yang hafal Al-Quran, suaranya bagus, kemudian mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, public speaking. Jadi bukan hanya imam yang mengimami suaranya enak didengar, tapi imam-imam yang bisa berbicara, bisa speak up, bisa berdakwah di Amerika, insya Allah. Bukan hanya Amerika, kalau sudah Indonesia, kalau sudah bahasa Inggris kita kuasai, insya Allah kita bisa berdakwah di seluruh penjuru dunia, insya Allah. Dan itu berasal dari anak-anak muda Indonesia, insya Allah. Dan itu cita-cita besar saya. Jadi beliau ini bangun pondok pesantren atau sekolahan ya. Ya sekarang lagi proses. Kemarin prosesnya gimana Ustaz? Udah beli tanahnya, udah dibeli. Ya, masih ada kekurangan sedikit, insya Allah. Jika saudara-saudara ingin bantu, tafadhol, ini adalah ladang dakwah. Ini amal jariah, insya Allah. Ya, sangat proyek ini. Coba, beliau masih muda, tapi lihat visinya. Visinya adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Amin. Ya. Mengirimkan pengajar-pengajar yang mahir dalam Quran, bahasa Inggris, dan menguasai ilmu keislaman, baru dikirim ke Amerika dan negara-negara lain. Itu hebat visinya ini. Ya, beliau sekarang umur berapa, Ustaz? 22. 22 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Jadi waktu interview visa pertama ke Amerika tuh pakai bahasa Arab ya? Nah, jadi ini ada sedikit cerita menarik ketika interview ke Amerika. Jadi waktu itu kan di kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Waktu saya ditanya, why you wanna go to America? Terus saya bilang, I want to be volunteer to Indonesian community in America, inshallah. Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia tanya, will you get salary? Apakah kamu nanti akan dapat gaji di sana? Terus saya bilang, no, I'm a volunteer. Saya bilang, saya seorang relawan. Dan alhamdulillah waktu itu saya ditanya, so what's your occupation right now? Sekarang pekerjaanmu apa? Terus saya bilang, I'm a director for Arabic and Quranic Academy. Saya bilang kayak gitu. Terus dia, ini orang yang interview ini nggak percaya. Are you kidding me? You just graduate from your senior high school like 2 years ago. And then you're a director right now. Dia bilang, kamu baru aja lulus dari SMA 2 tahun yang lalu. Kemudian sekarang kau jadi direktur untuk program S1. Dia bilang seperti itu. Terus dia bilang, yeah, look at me. Saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya, okay, let me find you in the internet. Dia cari nama saya di internet. Muncul nama saya, tapi tidak ada tulisannya direktur Akademi Bahasa, karena itu program baru. Jadi belum ada di website. Kemudian akhirnya orang ini ke belakang, mundur, diskusi dengan para interview yang lain, staf yang lain. Kemudian dalam hati saya doa, ya Allah, kalau engkau katakan dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Ya Allah, engkau katakan sekiranya Al-Quran ini engkau letakkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an. Gunung ini akan bergetar ketakutan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan, ya Allah, lalu bagaimana dengan hati makhlukmu ya Allah? Akan jauh lebih mudah ya Allah dengan Al-Quran untuk melunakkannya. Ya Allah, kalau hambamu pergi ke Amerika sebuah kebaikan, maka mudahkanlah hambamu. Kalau memang tidak baik untuk hamba, maka engkau persulit, tidak mengapa ya Allah. Kemudian orang itu balik lagi ke saya, terus dia bilang, sorry brother, how can? Dia bilang, how can? Dia kayak nggak percaya.
you just graduate from your senior high school like 2 years ago and then you are director right now. Dia bilang, dia ulang-ulang itu pertanyaan. Kemudian dalam hati saya cuma berzikir, wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada Engkau. Kemudian orang ini bilang, okay then, if you are director for Arabic and Quranic Academy, takallam ma'i bil lugha Arabiyyah. Kalau gitu, kalau kamu direktur bahasa Arab nih, ngomong sama saya pakai bahasa Arab. Oh, subhanallah. Itu saya excited, saya kaget, takjub. Subhanallah. Ini orang Amerika pakai bahasa Arab di kedutaan Amerika. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, saya bilang, takallam bil lugha Arabiyyah, Masya Allah, saya bilang. Terus dia bilang, dia bilang, my father's from Afghanistan, dia bilang kayak gitu. I'm a refugee. Dia pengungsi ke Amerika dulu, orang tuanya, kemudian dia lahir di Amerika, jadi kewarga negara Amerika, dan alhamdulillah jadi seorang interviewer di Indonesia. Alhamdulillah. Dan ternyata saya selalu yakin kalau kita ini memperjuangkan segala hal untuk Al-Quran, insya Allah Allah akan permudah segalanya. Selagi tujuan kita baik, Allah pasti akan mudah. Allah akan mudahkan. Dan itu tadi, wa ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Insya Allah kita tidak perlu khawatir. Dan jadi satu hal yang membuat saya, kenapa kok saya tertarik dengan jalan dakwah ini, medan dakwah ini, kata abah saya waktu itu, beliau bilang, Mas, kan cita-cita saya dulu mau jadi pengusaha. Saya dulu SMA-nya umum. Saya ambil jurusan IPA karena dapat beasiswa dari Pertamina Foundation. Jadi saya sekolah umum. Jadi waktu itu lulus saya dapat beasiswa scholarship di UNJ untuk ambil law hukum. Kemudian waktu itu abah saya bilang, Mas, dakwah ini pasti Islam ini akan berjaya. Dakwah ini akan terus ada. Sekarang pertanyaannya, Islam ini akan berjaya karena kamu atau kamu tidak termasuk di dalam yang mewujudkan kejayaan Islam ini. Dari istilah saya bilang, insya Allah, saya akan menjadi bagian orang-orang yang mewujudkan kejayaan Islam, insya Allah. Orang-orang yang akan Allahu Akbar. Dan dakwah, insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Mungkin itu sekilas dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Insya Allah mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Beliau bangun ini sekolahan, jadi tadi dibilangkan S1 sampai S2. S1 target saya ini pesantren 4 tahun. Jadi yang kita rekrut ini tahun ini insya Allah saya kasih beasiswa 30 anak. 30 anak yang sudah hafal Quran, yang suaranya bagus. Nah nanti selama 4 tahun kita berikan beasiswa S1, tapi saya sudah tekan MOU dengan university, jadi nanti dosennya datang ke pesantren mengajar santri-santri kita. Jadi bukan santri kita yang pergi ke kampus, tapi dosen-dosen datang mengajar ke pesantren supaya tidak mengganggu kegiatan pesantren. Jadi insya Allah 4 tahun ini santri-santri mereka kan sudah hafal Quran. Jadi kita berikan sanad insya Allah. Tahun ini kita lagi minta doanya. Ini saya lagi menguruskan kedatangan Syekh dari Sudan dan dari Yaman insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi insya Allah nanti anak kita mereka 4 tahun akan mendapatkan sanad. Kemudian kita tambahkan wawasan keislaman, wawasan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu syar'i, kemudian wawasan keislaman global karena ini penting. Jadi mindset dakwah kita ini bukan hanya mindset sekedar di Indonesia saja. Karena dakwah ini Islam itu tidak pernah mengenal yang namanya nasionalisme. Tidak ada nasionalisme dalam Islam. Selama kita masih terkungkung dalam konsep nasionalisme, kita tidak akan memikirkan saudara-saudara kita yang ada di. Sedangkan Islam ini adalah konsep universal, berlaku untuk seluruhnya. Tidak ada konsep nasionalisme. Jadi perlu ada wawasan dakwah secara global. Kemudian kita akan karena ini saya beri nama ABATA, Akademi Bahasa dan Tahfidz Al-Quran. Jadi anak-anak kita punya 2 bahasa yang wajib dipelajari, bahasa Arab, bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan 1 bahasa pilihan. Misalnya mau pakai bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa apapun itu. Karena target saya dakwah bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh penjuru dunia, insya Allah. Dan yang terakhir, anak-anak kita akan kita bekali public speaking, karena kita butuh anak-anak muda yang bisa bicara, yang bisa speak up, yang bisa berdakwah
bukan hanya menyampaikan Quran saja, tapi bisa menyampaikan Islam ini supaya keindahan Islam ini bukan hanya dirasakan kita orang-orang Islam saja, tapi orang-orang di luar Islam, insya Allah mereka akan merasakan. Alhamdulillah, tahun ini saya dapat nikmat yang luar biasa. 2 hari yang lalu saya mengislamkan 1 orang, alhamdulillah di sini. Di sini ya? Ya, di sini. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi bahwasanya memang Islam ini butuh anak-anak muda. Sekarang tugasnya orang-orang tua ini mensupport, mendoakan, mengarahkan, memberi nasihat, kalau salah menegur, kalau salah meluruskan, itu aja tugasnya orang tua. Memberikan support yang baik, yang besar kepada anak-anak muda, supaya, karena kalau anak muda mereka tidak diberikan kesempatan, mereka akhirnya sibuk. Oh, tenang saja, masih ada orang-orang tua kita yang mengambil tugas ini. Kita main-main aja. Akhirnya anak-anak muda isinya main-main, mikirin dunia saja, tidak memikirkan akhir. Karena ini penting pesan buat orang-orang tua, berikan kepada anak-anak muda, anak-anak kita amanah. Karena dengan amanah itu mereka insya Allah mereka akan, setelah diberi amanah mereka tahu, oh saya ini kurang, saya harus mengimprove lagi keilmuan saya, mengimprove lagi keahlian saya, karena supaya bisa menggenggam amanah ini dengan baik. Itu insya Allah mungkin itu. Terima kasih banyak. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak ibu sekalian. Semoga Allah, minta doanya semoga Allah mudahkan. Kalaupun Allah tidak mudahkan, Allah kuatkan agar kaki ini tetap tegap di jalan dakwah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi. Bagaimana menyikapi ya Islamofobia atau cenderung ada misionaris yang ingin memurtadkan saudara-saudara kita yang belum banyak mengerti tentang Islam. Bagaimana menyikapi ini? Kira-kira ada trik-trik begitu? Silakan. Menyikapi pemurtatan di Indonesia misalnya. Bagaimana cara menyikapi pemurtatan di Indonesia terutama ya, apalagi karena di Indonesia termasuk yang paling masif pemurtatan. Subhanallah. Selama saya di Texas itu saya sering kedatangan tamu seorang misionaris. Kita sharing bagaimana mereka berdakwah. Beliau misionaris dari Amerika, berdakwahnya ke Indonesia. Subhanallah. Saya dari Indonesia berdakwah ke Amerika, mengislamkan orang. Ini saya ketemu misionaris, dia orang Amerika datang ke Indonesia memurtadkan orang-orang Islam. Subhanallah, ini sebuah diskusi yang sebenarnya sangat bagus bagi saya, karena dari situ saya belajar banyak hal. Oh, ternyata mereka itu berdakwah begini. Nah, Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, mereka berdakwah memang disupport dengan keuangan yang begitu luar biasa. Masih luar biasa. Mereka soal keuangan tidak pernah kekurangan. Mereka berdakwah. Mereka membuat pamflet, memberikan bingkisan, memberikan segala hal. Indomie, beras, minyak, segala macam. Beasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mencegah hal itu bukan hanya tugas para ustadz. Ini tugas kita semua. Sekarang gini, kalau kita berpikir nafsi-nafsi, kita berpikir golongan kita, akhirnya itu ustadz dakwah di pedalaman. Saya NU, dia bukan NU, dia Muhammadiyah, nggak saya bantu. Saya Muhammadiyah. Subhanallah, kita ini di Indonesia subhanallah begitu cobaannya begitu luar biasa terkait golongan-golongan. Kalau kita di Amerika subhanallah luar biasa. Ditanya, kita nggak pernah ditanya, kamu apa? Kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu Persis, kamu enggak. Kalau ditanya, we are Muslim, we are brothers. Kita sama-sama punya tujuan supaya mengislamkan banyak orang, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, di Indonesia ini PR di Indonesia adalah kita menghilangkan dulu pertama, hilangkan ini saya, itu kamu. Ini saya, kamu. Enggak. Islam ini mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Jadi untuk mencegah kristenisasi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ini sesama saudara kita tidak mungkin membiarkan saudara kita dimurtadkan kembali. Ya, dari mana? Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "I'malu 'ala makanatikum inni amal." Kita ini beramal sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau saya sebagai ustadz, saya berdakwah. Saya sebagai pengusaha, saya membantu ustadz untuk berdakwah.
Jangan yang pengusaha berdakwah sendiri. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Kita ini satu tubuh. Ada yang fungsinya sebagai tangan, ada yang fungsinya sebagai mata. Malu alamakan itu. Kita ini berbuat berdakwah ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang seorang pejabat dengan amanahnya, dengan regulasinya, seorang guru dengan kapasitasnya sebagai guru. Nah, jadi kalau ini kita bisa dapatkan, kita bisa bentuk ukhuwah ini dengan baik, insya Allah hal-hal seperti kristenisasi ketika sampai berita kepada kita, oh ini di tempat ini rawan kristenisasi, kemudian kita sampaikan, oh ada ustadz yang mau dakwah, kita langsung harus support ini ustadz, karena nggak mungkin ustadz datang mau berdakwah nggak bawa apa-apa, sedangkan lawan kita ini bawa full amunisi, kita bawa pistol kosong, sedangkan mereka bawa rudal, bawa ini, nah, subhanallah. Iming-iming, banyak iming-iming. Banyak iming-imingnya. Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Karena pemurtatan paling terbesar itu adalah karena soal faktor ekonomi. Itu pemurtatan terbesar adalah faktor ekonomi. Itulah kenapa ini salah satu yang ingin saya kritisi juga. Lembaga-lembaga zakat ini, subhanallah, mereka ratusan miliar saldonya. Subhanallah. Nggak boleh ada saldo seharusnya. Mesti. Setiap tahun harus habis. Jadi insya Allah kalau dari amil zakat ini fokus mencetak, bukan kan selama ini hanya menyalurkan untuk memberikan. Enggak, itu salah sebenarnya. Itu sudah benar tapi kurang tepat. Yang terbaik adalah mencetak juga para ustadz-ustadz yang siap untuk melawan kekristenisasi. Karena kalau hanya sekedar tiap tahun memberikan makanan itu enggak, baru sehari 2 hari, seminggu 2 minggu sudah habis. Tapi kalau kita mencetak para ustadz-ustadz, dai-dai yang siap dikirim ke daerah kristenisasi, kita bekali mereka, insya Allah itu jauh lebih aman karena ada pagarnya, ada apa bahasanya? Ada proteks. Ada orang yang garda terdepan di sana. Benar sekali Ustadz, itu kalau zakat digunakan untuk mencetak para dai itu benar, karena di situ ada bagiannya namanya Ibnu Sabil. Itu orang-orang yang menuntut untuk ilmu agama kan. Nah, betul. Ya. Mantap. Begini Ustaz, begini, di JCC kami Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang itu kami on 24 jam. 1, dakwah, 2, debat lintas agama, 3, melawan pemurtadan. Itu kerja kami 24 jam di Indonesia. Dengan adanya JCC ini kami lahirkan di YouTube. Jadi kita di JCC ini nggak main-main. Sudah banyak yang kita kembalikan dan sudah banyak yang kita kalahkan dalam hal debat di sini. Bisa ditengok di mana-mana. Itu laporan dari JCC Indonesia. Yang fenomena itu debat dengan ini ya, dari orang Irak itu ya. Betul. Ustaz Solihin, Benyamin Solihin, penerjemah Quran Granada. Ya, Mas siapa namanya nih? Rashid. Mas Rashid. Kalau boleh nanti saya minta nomor teleponnya ya. Nanti kita bersinergi ya. Jadi kami di JCC itu sudah jadi badan legalitas. Tadi saya dengar ceritanya, alhamdulillah, saya sangat mendukung sekali. Biarlah yang muda-muda itu bergerak ke luar negeri untuk katakanlah berdakwah. Tetapi kami yang di sini di Indonesia, justru kami di sini memikirkan di Indonesia, karena di Indonesia sangat masif ya. Sampai kita terlena ke luar negeri semua, rumah kita sendiri kebobolan maling. Nah, itu harus kita bentengi, umat kita bentengi. Dengan apa? Dengan cara begini, karena yang saya lihat itu banyak calon-calon Kristen yang terus menghujat, memelintir Al-Quran, dan di sini JCC tampil. Kami di sini diperkuat oleh 34 menara siar, dan kalau kita live itu ribuan yang nonton. Jadi ini ladang dakwah kita. Jadi kami di sini hampir 24 jam ya, bukan hampir lagi 24 jam live. Kami datangkan para pendeta, kami datangkan ke sini. Kami datangkan juga penghujat ke sini. Kita adakan diskusi 2 arah. Kita pakai tim moderator. Kesimpulan dari semua diskusi ini kita serahkan kepada Iwan Villa ataupun netizen yang di luar sana. Dan alhamdulillah, selama 2 tahun JCC bergerak, udah berapa orang yang tergerak hatinya menjadi mu'alaf. Kami sudah pernah membantu mu'alaf. Kami
hampir seorang dimurtadkan. Hari Jumat dimurtadkan, hari Sabtu kita jemput, alhamdulillah bisa kita selamatkan. Dan kami juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kami kumpulkan donasi dan alhamdulillah kami sudah membangun masjid yang ada di daerah Blora ya, Jawa Tengah. Itu yang 70 tahun tidak pernah punya masjid. Alhamdulillah sekarang sudah gambarnya, Ustaz. Ya. Share gambarnya Ustaz, masjid yang di Blora. Ya. Maaf, bukan 70 tahun Bang Jul, semenjak Berapa? ada desa itu. Ya, boleh dikatakan Tidak pernah ada masjid. semenjak desa itu ada. Alhamdulillah kami sudah bisa ya membangunkan masjid di sana sebentar ya. Dilanjutkan dulu bentar ya videonya. Alhamdulillah. Saya kirim tadi itu Bang Jul. Ya. Yang sama tadi. Ya, ini bisa dilihat. Ini membludak. Ini semenjak desa ini belum ada masjid, sekarang lihat jemaahnya. Ini masjid pertama di kampung itu. Banyak itu apa murtad misionaris. Nomor teleponnya ya bersinergi. Ya, itu sebagian di sini masih banyak ini. Nah, ini masih banyak. Ya. Nah, itu ya. Ini juga ini. Dipun wiwiti saderengipun dipun wiwiti sekedhik imbauan dumateng para jemaah. Ya, itu. Nah, itu Mas laporan saya dari Indonesia ya. Jadi saya sangat mendukung gerakannya untuk saudara-saudara kita yang masih muda yang hafal Al-Qur'an dengan suara merdu. Silakan sebarkan Islam dengan sebaik-baiknya, dan kami yang di sini kita bersinergi aja Mas, kita bersinergi. Jadi kita saling memberikan informasi. Kami di sini tetap menjaga rumah kita yang ada di Indonesia, jangan sampai rumah kita kecolongan. Sebagai contoh yang di Blora tadi yang saya sebutkan, sejak desa itu berdiri itu belum punya masjid, dan situ sudah ada tanda-tanda pemurtatan. Karena saya pikir daerah-daerah yang minus itu ya, itu rawan dengan pemurtatan. Kita konsentrasi ke sana. Kita konsentrasi ke sana. Alhamdulillah itu sudah 6 bulan itu. Kurang lebih 6 bulan masjid itu sudah bisa berdiri. Begitu Ustaz laporan saya. Nanti dikirim nomor teleponnya Ustaz Yunus. Nanti tak kasih dasar ke beliau, ke WhatsApp beliau. Siap. Nanti saya kasih. Ya. Antum tak kasih punya beliau, beliau tak kasih punya antum. Siap. Nanti kita bisa bersinergi lah. Bisa Karena- bersinergi nanti insya Allah. Ya. Begitu insya Allah ya. Ada pertanyaan lagi? Saya kira udah Karena cukup. baterai Udah cukup. saya udah hampir habis ini. Iya. Di Indonesia di mana? Pak Mas Rosi. Saya tinggal di Tulungagung di Jawa Timur. Oh, Tulungagung. Maksudnya apa nanti kalau Ya, Tulungagung dekat. Ya. Jamaah kita ya, mulai dari ini JCC itu seluruh Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumbawa, ada dari NTT, Kalimantan, Jawa, menyebar, dan juga luar negeri. Lampung. Amerika, di Hong Kong, di Arab Saudi, di Jepang juga ada. Jemaahnya tersebar. di Amerika. Tulungagung dengan Ponorogo itu dekat. Kantor Ya pusat di main-main nanti ke sana insya Allah bisa sharing informasi saling bisa nanti sharing. Kantor pusatnya ada di Ponorogo. Ini kalau ibarat main bola ini udah cocok ini. Yang di JCC itu adalah penjaga gawang, back sama goalkeeper. Nah ini Ustadz Rasid gelandang sama Penyerang, striker. Striker. Mantap strikernya. itu. Ya, harus kita bersinergi. Semangat, lanjut terus. Semangat. Ya, saya rasa begitu dulu ya, saudara. Ya. Terima kasih. Ini silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, semoga sukses. Amin. Ya, silakan. Kita ke